Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi Napoli ketika berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor telak 4-1 di babak grup Liga Champions. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan hari ini saya juga mau mengucapkan selamat untuk teman-teman yang kemarin berhasil mengangkat Trophy Cup. Dan buat teman-teman yang hari ini berada di final Liga Champions, semoga teman-teman juara. Dan buat teman-teman yang masih mengejar trofi Liga, tetap semangat, semoga teman-teman juara juga. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, mudah-mudahan musim depan kamulah juaranya. Oke. Pertandingan antara Napoli versus Liverpool berjalan sangat menarik. Liverpool yang sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Napoli justru kalah guys. Kalah dengan skor 4-1. Liverpool banyak menguasai jalannya pertandingan. Total 62% penguasaan bola berbanding 38% milik Napoli. Dan meskipun Napoli lebih sedikit menguasai bola, tapi mereka lebih efektif guys. Mereka melakukan 18 percobaan tembakan, 9 tepat sasaran, dan 4 berbuah gol. Sedangkan Liverpool melakukan 15 tembakan, 7 tepat sasaran, dan hanya 1 yang berbuah gol. Itu berarti Napoli lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menakutkan ketika berada di depan gawang Liverpool. Oke guys, kali ini saya sudah menyiapkan taktik, strategi, dan formasi Napoli ketika menghadapi Liverpool. Dan saya juga sudah mendatangkan semua pemain inti saya dari lelang guys. Jadi hari ini tidak ada pemain yang saya didik sendiri, tidak ada pemain yang saya latih secara militer, semua murni dari lelang. Dan kali ini saya juga sudah mengganti namanya menjadi nama pemain Napoli guys. Dan kali ini saya juga sudah menantang salah satu tim asal Zimbabwe. Saya juga sudah izin kepada pemiliknya untuk melakukan laga uji coba ini guys. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan tim saya mampu mengalahkan Siri FC. Siri FC, tim asal Zimbabwe, menggunakan formasi 4-3-3 dan kali ini saya menggunakan formasi 4-2-3-1. Ini saya sebelum melakukan laga uji coba, saya sudah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Glady. Katanya setuju dan dia akan menentukan waktunya guys. Dia akan menentukan waktu pertandingan antara tim asal Zimbabwe versus tim asal Indonesia. Kita sebut saja seperti itu. Dan dia sudah menentukan waktunya sendiri untuk menghadapi tim saya. Oke, it's okay katanya. Saya juga kurang paham sebenarnya guys. Formasi Siri FC 4-3-3 seperti formasi Liverpool, dan kali ini saya menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti formasi Napoli. Jika kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, Siri FC bermain cukup bagus. Mereka belum pernah kalah sama sekali. Sedangkan saya menggunakan akun lama, dan dari 5 pertandingan terakhir hanya meraih 1 kemenangan guys. Itu pun tadi setelah saya mendatangkan pemain dari lelang. Oke, jika kita lihat dari pertahanannya sendiri, Siri FC lebih unggul guys. Begitupun dengan sektor gelandang, tapi tim saya lebih unggul di sektor serangan, sedikit lebih unggul dari sektor serangan. Dan tim saya belum beristirahat dengan penuh karena booster kondisinya sangat sedikit. Kemudian seperti teman-teman lihat bahwa saya sudah mengganti nama pemain inti menjadi nama pemain Napoli. Glady Sirvinda, tim asal Zimbabwe, menggunakan formasi 4-3-3. Yang kita patut lihat yaitu gol per pertandingannya guys, cukup produktif. Total mereka selalu mencetak 4 gol lebih setiap pertandingan dan kebobolan sangat minim, hanya 0,5 gol saja per pertandingan. Itu berarti mereka lebih banyak clean sheetnya daripada kebobolannya guys. Jadi ini adalah pertandingan yang cukup sulit karena jika dilihat dari kualitas mutu jelas mereka lebih diunggulkan. Glady Sirvinda dengan timnya Siri FC memiliki kualitas mutu 88,6% dan dari 5 pertandingan terakhir belum pernah kalah sama sekali guys. Meskipun masih level 2 tapi mereka memiliki pemain yang hampir sempurna. Oke guys,
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Glady Sripinda karena mau melakukan laga uji coba melawan tim saya. Salam kenal dari Indonesia untuk teman kita Glady Sripinda asal Zimbabwe. Oke, pertandingan antara Serie FC versus Napoli akan segera berlangsung. Kali ini saya menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti formasi Napoli, dan Serie FC menggunakan formasi 4-3-3 seperti formasi Liverpool. Oke, dan kali ini saya bermain tandang karena manajer dari Serie FC yang mengajak duluan guys. Meskipun tadi saya yang izin duluan padahal, tapi manajer dari Serie FC langsung mengatur jadwal pertandingan. Oke, kali ini saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan baliknya lah, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Manajer dari Serie FC hadir berikut dengan dukungannya yaitu Jose Mourinho di sisi lapangan guys. Tentu ini menambah penguasaan bola untuk Serie FC karena mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho juga. Kita lihat pertandingannya seperti apa guys. Tendangan sudut akan diberikan kepada siapa di sana, disuruh saja masih bisa ditipis dengan sangat baik oleh Mar. Dan buat teman-teman yang penasaran kenapa saya tidak menggunakan gaya tekanan tinggi saja, alasannya karena di sini kita bertanding ketika cuaca sangat panas guys. Ketika cuaca sangat panas dan kita menggunakan gaya tekanan tinggi, pemain akan sangat mudah kelelahan. Jadi untuk menghindarinya kita bisa menggunakan gaya tekanan rendah saja guys. Dan kali ini saya juga coba menyerang dari area tengah karena di sana saya menempatkan Zelensky yang bermain cukup bagus. Oke, pertandingan masih berjalan sengit di awal babak pertama ini. Serangan demi serangan dari kedua kesebelasan masih dilakukan berbahaya dan tidak ada gol tercipta. Tadi sundulannya masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan dari Serie FC. Skor masih 0-0 di menit 15. Kali ini Serie FC mencoba membangun serangan dari area tengah, umpan 1-2 melebar ke sisi sebelah kiri. Ada siapa di sana, berbahaya, Muhammad umpan kepada siapa dan masih bisa dibuang pemirsa. Mereka melakukan serangan-serangan yang cukup berbahaya langsung ke depan mulut gawang dari Napoli. Kali ini Glady, manajer dari Serie FC, sepertinya melakukan serangan dari bawah kedua sayap. Itu terlihat karena mereka sering bermain melebar di awal babak pertama ini pemirsa. Menit 21, serangan demi serangan masih banyak dilakukan oleh Serie FC. Belum ada perubahan gol tercipta di menit 26. Kali ini mereka melakukan serangan kembali dari sisi sebelah kanan dan sayang sekali Oliveira melakukan pelanggaran keras. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas dilakukan, berbahaya, umpan kepada siapa? Oh, tidak diumpan, ternyata tendangannya masih melambung pemirsa. Tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari Serie FC masih belum membuahkan hasil, formasi 0-0 di menit 29. Kali ini Serie FC mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan, umpan 1-2. Apakah akan terjadi gol kali ini? Roni umpan kepada Glomat di sana. Apakah jadi gol melewati dua penjagaan ke tengah, maksudnya bagus sekali, berbahaya, dan lagi-lagi Jambong Issa melakukan pelanggaran keras di area yang sangat sensitif. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas dilakukan, berbahaya, dan untung saja bola masih melebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Napoli. Kali ini kita akan coba menyerang di menit 33. Apakah akan membuahkan hasil dan menyalahkan jebakan offside juga. Ketika kita menerapkan strategi menyerang, jebakan offside diaktifkan. Kali ini pemain Napoli mencoba membalas serangan dari tengah, berbahaya sekali. Zelensky di sana, tendang langsung masih bisa ditepis dan gol! Politano berhasil menangkap dan menendang bola rebound yang ditepis oleh penjaga gawang dari Serie FC. Skor menjadi 1-0 di menit 37 pemirsa. Tadi kerjasama yang cukup bagus meskipun Zelensky tendangannya masih bisa ditepis, tapi ternyata ada Politano di belakang Zelensky yang menyambar si kulit bundan dan menghantam bola tersebut masuk ke gawang Serie FC. Skor menjadi 1-0. Kali ini Napoli mencoba melakukan serangan kembali, tapi bola masih bisa direbut oleh pemain bertahan dari Serie FC. Skor masih 1-0 pemirsa. Cukup bagus perubahan strategi yang dilakukan ketika kita bertahan tidak cukup efektif. Kita harus mencoba menyerang semaksimal mungkin. Dan kali ini kita lihat bahwa Serie FC mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, tapi masih bisa digagalkan. 3 pemain diganti dari Serie FC paruh waktu. Skor untuk sementara 1-0 di menit 45. Dan di babak kedua saya akan coba bertahan kembali, setelah itu menyerang di akhir babak kedua. Kita akan lihat
dan saya akan masukkan Simone. Simone di laga antara Liverpool mencetak 1 gol, Zielinski mencetak 2 gol dan 1 assist, dan Zambo mencetak 1 gol. Jadi total 4 gol yang dirasakan oleh Napoli, dan kali ini saya memasukkan Simone di babak kedua. Serangan balik tercipta dilakukan oleh pemain dari Serie FC dari area tengah. Berbahaya pemirsa. Umpan 1-2 dilakukan, masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh pemain bertahan Napoli. Simone masuk menggantikan Osimhen. Kali ini saya masih memberikan instruksi untuk tetap menyerang meskipun strategi bertahan. Di Corsia di sana, umpannya masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Rahman. Kita harus tetap memperhatikan nilai dari pemain lawan dan pemain kita agar kita mengetahui sektor terlemah pemain kita ataupun sektor terlemah pemain lawan pemirsa. Kali ini mereka mencoba menyerang dari tengah. Sayang sekali, Oliveira melakukan pelanggaran yang cukup keras, kartu merah diberikan. Pesquez di sana, tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang dari Napoli. Sayang sekali di sini pemain saya mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Jadi ada sedikit celah di sisi sebelah kanan, jadi saya akan memberikan instruksi sedikit lebih mundur untuk pas guys. Serangan dilakukan kembali di Corsia di sana, masih bisa ditekel dengan sangat baik. Serangan balik tercipta. De Zielinski di sana, umpan ke tengah maksudnya kepada Simone. Berbahaya pemirsa, apakah akan jadi gol? Sendirian ada Kvaratskhelia di sana, apakah jadi gol? Dan tendang langsung. Tendangannya tidak cukup keras, kedua membuat penyelamatan yang sangat-sangat indah. Kovacic masuk menggantikan Lobotka. Serie FC mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kiri, masih bisa direbut, tackle yang sangat baik dari Lorenzo. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Napoli di menit 72. Serangan demi serangan dari Serie FC belum membuahkan hasil meskipun mereka lebih banyak menguasai jalannya pertandingan pemirsa. Kali ini ada Simone, apakah jadi gol? Tendangannya masih bisa diblok dengan sangat baik, penempatan posisi yang sangat bagus dari pemain bertahan Serie FC. Kali ini saya akan coba menyerang kembali di menit 75. Petro masuk menggantikan Pesquez. Tendangan sudut, Kvaratskhelia umpan kepada siapa maksudnya, disundul saja, masih bisa dibuang oleh pemain bertahan dari Serie FC yaitu Kostroy. Kali ini saya terus memberikan bonus latihan menyerang. Pergantian demi pergantian dilakukan oleh manajer dari Serie FC yaitu Gladie. Kita masih belum bisa melihat gol kedua tercipta dari kedua kesebelasan. Apakah akan terjadi gol? Dia ada Zambo melebar ke sebelah kiri. Apakah terjadi gol? Umpan 1-2 berbahaya dan masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh Godium. Penyelamatan yang sangat-sangat indah pemirsa. Menit 84, skor masih 1-0 untuk keunggulan Napoli. Kali ini Napoli mencoba menyerang melebar ke sisi sebelah kiri. Umpan 1-2 di sliding tackle. Serangan balik tercipta. Apakah akan jadi gol kali ini? Serangan balik. Ini saya akan mencoba menggunakan mental tim bertahan. Masih bisa dipotong. Masih bisa dipotong oleh pemain bertahan dari Napoli. Skor masih 1-0 dan gol gagal dilakukan oleh pemain dari Serie FC. Ini saya akan coba bertahan dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Napoli berhasil mengalahkan Serie FC dengan skor tipis 1-0 meskipun tadi pemain Napoli diganjar kartu merah, tapi mereka bertahan dengan sangat-sangat solid. Jika kita lihat dari kualitas mutu Serie FC, mereka lebih diunggulkan. Mutunya 88,6% berbanding 74%. Selisihnya sangat jauh sekali. Meskipun tadi pemain saya sempat mencetak gol di babak pertama, tepatnya di menit 35, dan di menit 56 pemain saya diganjar kartu merah karena mendapatkan kartu kuning kedua, dan mereka melakukan banyak percobaan
tembakan. Total penguasaan bola 56% dikuasai oleh Serie FC berbanding 44% dari Napoli. Dan mereka juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Total 13 tembakan dari Serie FC, 5 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Sedangkan Napoli melakukan 12 tembakan, 6 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri 17 berbanding 0. Dan mereka mencoba menyerang dari area sisi kanan dan kiri atau seperti saya duga, yaitu menyerang dari bawah kedua sayap. Sedangkan Napoli lebih banyak melakukan serangan dari area tengah di mana Zielinski memberikan 1 assist untuk gol dari Politano. Dan untuk umpan sempurna sendiri mereka lebih unggul 85 banding 84%, dan dari tackle Napoli lebih banyak melakukan pelanggaran. Total 24 tackle, 13 berbuah pelanggaran, 3 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sangat kasar sekali guys. Padahal di sini saya menggunakan gaya tackle muda ya guys. Ya entah kenapa bisa seperti itu. Tapi yang pasti pertandingan ini berjalan sangat menarik karena mereka memiliki dukungan dari Jose Mourinho dan pemain mereka juga sebenarnya lebih bagus. Tapi pertahanan dari Napoli cukup solid dengan formasi 4-2-3-1. Oke, untuk main of the match pertandingan sendiri yaitu Zielinski di posisi gelandang serang tengah, begitupun dengan salah satu back saya, padahal bintang 2 tapi mendapatkan nilai 8,5. Itu cukup bagus guys. Sedangkan mereka melakukan beberapa percobaan pergantian dan mengganti pemain yang performanya tidak cukup bagus, tapi sayang sekali tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemain dari Serie FC. Skor akhir yaitu 1-0 untuk kemenangan Napoli. Oke guys, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Gladys Sipinda yang telah mau melakukan laga uji coba melawan tim saya Napoli. Terima kasih banyak. Oke, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.